sehingga dia layak untuk dipanggil. Memang sudah pernah coba, tetapi kan saat itu Emil menolak, termasuk ayahnya juga, ya Pak Mulyadi menolak untuk bisa bermain karena Emil ini masih berharap dia bisa bermain di tim nasional Erick Thohir Azzurri, isyaratkan bakal Italia. naturalisasi Tapi Emil sampai saat Audero ini, dan Tom harapan Haye itu tahun pupus. depan. Ketum PSSI Erick Thohir mengisyaratkan akan menaturalisasi 2 pemain lagi. Mereka adalah Emil Audero Mulyadi dan Tom Haye. Hal ini diungkapkan oleh pengamat sepak bola Roni Pangemanan alias Bung Ropan saat bertemu Erick Thohir. Ia pun menanyakan tentang beberapa pemain naturalisasi yang baru, diantaranya dari sektor penjaga gawang dan gelandang. Nama yang paling mencuat di sektor kiper adalah Emil Audero, sedangkan gelandang Tom Haye. Erick Thohir disebut-sebut oleh Bung Ropan kalau tahun depan akan didaftarkan terlebih dahulu untuk proses naturalisasi. Erick harus melakukan pendaftaran atau registrasi untuk calon pemain yang hendak dinaturalisasi di tahun depan. Jika benar menaturalisasi Emil Audero dan Tom Haye, skuad timnas Indonesia tentu makin kuat. Emil Audero akan melengkapi puzzle di sektor kiper dan Tom Haye akan membuat solid lini tengah. Emil Audero adalah pemain keturunan Indonesia-Italia, dia juga pernah membela timnas Italia U15 sampai U21. Karir mentereng di usia mudanya membuat Emil Audero berharap bisa mendapat tempat di Azzurri atau timnas Italia senior. Namun, siapa sangka hingga kini belum kunjung dapat panggilan. Dengan demikian, PSSI ada kesempatan untuk membujuk Emil agar mau membela timnas Indonesia. Dan Erick Thohir pada 2024 akan berupaya mendatangkannya. Sebelumnya, Indonesia kedatangan penjaga gawang asal Panathinaikos Football Club yakni Chus Margono, dan kemudian Emil menjadi opsi pemain naturalisasi berikutnya. Sementara itu, timnas Indonesia dalam waktu dekat akan tampil di Piala Asia 2023. Skuad Garuda tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Timnas Indonesia bakal menggelar training camp di Turki mulai 20 Desember mendatang. Rencananya tim Garuda akan membawa 30 pemain untuk melakukan persiapan jelang Piala Asia 2023. Timnas Indonesia harus melupakan hasil mengecewakan kalah di markas Irak dan imbang di Filipina pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, tim Garuda harus segera mempersiapkan diri untuk Piala Asia 2023 yang bakal digelar pada 12 Januari hingga Februari 2024. Indonesia berada di grup D bersama 2 tim mantan juara, Jepang dan Irak plus 1 bebuyutan di ASEAN, Vietnam. Bukan grup yang mudah pastinya. Namun, PSSI menargetkan tim Garuda bisa menembus 16 besar. Untuk itu, timnas Indonesia harus benar-benar melakukan persiapan untuk melakoni misi sulit itu. Sebagai persiapan, pelatih Shin Tae-yong bakal menggeber armadanya dalam TC di Turki bulan depan. Kabarnya, sebelum berlaga di Piala Asia 2023, timnas Indonesia juga bakal menggelar uji coba kontra Iran. Namun, Nova belum mau mengonfirmasi perihal kejelasan rencana laga uji coba tersebut. Terlepas dari itu, menarik dinantikan siapa saja dari 30 pemain yang bakal dibawa pelatih Shin Tae-yong dalam pemusatan latihan kali ini. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner yang absen pada 2 laga terakhir timnas Indonesia karena cedera sepertinya akan masuk dalam skuad. Selain itu, Stefano Lillipal yang diabaikan saat menghadapi Irak dan Filipina idealnya ikut dibawa untuk menambah alternatif pilihan pemain. Performa menawannya bersama Borneo Football Club di Liga 1 patut diapresiasi. Shin Tae-yong yakin timnas Indonesia akan lebih kuat di Piala Asia 2023. 4 pemain keturunan terbaru bisa bermain. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong yakin tim Merah Putih akan jauh lebih kuat di Piala Asia. Hal ini dikarenakan Shin Tae-yong mempunyai waktu yang lama untuk mempersiapkan timnas Indonesia agar tampil lebih baik di turnamen tersebut.
Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup D di Piala Asia 2023 bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Turnamen tersebut akan digelar pada 10 Januari sampai 12 Februari 2024 di Qatar. Sebelum tampil di Piala Asia, Shin Tae-yong akan menggelar pemusatan latihan yang dilakukan pada 20 Desember mendatang. Shin Tae-yong bisa mengumpulkan pemain-pemain terbaiknya karena Liga 1 dihentikan sementara waktu. Adapun untuk pemain-pemain yang berkarir di luar negeri baru bisa datang sebelum Piala Asia 2023 digelar. Kabarnya Timnas Indonesia akan menggelar TC di Turki dan langsung ke Qatar. Selain itu, kekuatan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 bisa bertambah. Hal ini dikarenakan PSSI sedang mengupayakan 4 pemain keturunan segera dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia. Proses naturalisasi keempat pemain itu diharapkan bisa segera rampung dan membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Tidak hanya itu, Timnas Indonesia bisa diperkuat Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner. Kedua pemain itu sebelumnya absen membela Timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina pada laga grup F kualifikasi Piala Dunia Zona Asia karena cedera. Tentu saja ini menjadi angin segar bagi Shin Tae-yong. Target untuk lolos ke babak 16 besar bisa semakin terbuka bagi tim merah putih.